Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dan soleh soleha, selamat bertemu yang pertama kali dalam pelajaran matematika wajib kelas 12 bersama saya Asep Dadan. Di dalam standar kompetensi di semester yang pertama ini, kita akan mempelajari tentang dimensi 3. Atau ada lagi yang menyebutkan tentang geometri ruang. Konsep dasar yang perlu kalian pahami sebelum kita belajar tentang geometri ruang, perlu kita hasilkan atau kita pelajari konsep dasar yang sangat mendasar, yaitu tentang unsur-unsur yang membentuk dimensi 3 atau dimensi ruang. Yang pertama ada yang disebut dengan titik, garis, serta bidang. Kemudian konsep dasar yang kedua yaitu proyeksi, di mana proyeksi ini ada beberapa buah proyeksi, dan terakhir mengenai kedudukan antara titik, garis, serta bidang. Dalam standar kompetensi dimensi 3 ini dibagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Ada yang disebut dengan jarak dan yang kedua sudut. Di mana jarak akan mempelajari jarak antara titik ke garis, jarak antara titik ke bidang, serta jarak di antara dua garis. Demikian halnya dengan sudut, kita akan mempelajari sudut di antara dua garis, sudut di antara garis dan bidang, serta sudut di antara dua bidang. Baik, kita lanjutkan pada unsur-unsur dimensi 3. Maka baiknya kita perhatikan atau kita buka tautan berikut ini. Ya. Dimensi 3 atau bangun ruang yang sering kita lihat atau sering kita perhatikan, ada yang disebut dengan yang namanya kubus. Di dalam kubus, kalian perlu ketahui bahwa kubus dibentuk oleh 8 buah titik sudut. Nah, artinya pembentuk sebuah kubus minimalnya ada 8 titik sudut. Nah, hal ini setiap titik ditandai dengan suatu huruf besar atau huruf kapital seperti halnya A, B, C, atau D. Dan di sini ada lagi E, F, G, dan H. Sehingga kubus ini dinamai kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tergantung daripada nama dari kubus itu. Oke, kita lanjut. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Kembali lagi kita buka atau kita lihat tautan berikut ini. Ya, perhatikan kembali, sini kita akan melihat kedudukan garis ke garis. Perhatikan kubus ini yang disebut dengan kubus ABCD EFGH. Di dalam kubus, kita bentuk atau dibentuk, tadi dikatakan bahwa suatu kubus minimalnya dibentuk oleh 8 buah titik sudut. Dan juga di sini selain dibentuk oleh 8 buah titik sudut, maka kubus ini juga dibangun oleh 12 rusuk. Yang pertama rusuk AB, yang kedua rusuk BC,
dan seterusnya sehingga kita lihat menjadi 8 buah rusuk. Di dalam bangun ruang atau di dalam kubus, maka ada unsur yang disebut dengan diagonal ruang. Di sini terdapat 4 buah diagonal ruang, yaitu ruas garis AG, kemudian ruas garis DF, yang ketiga ruas garis EC, yang keempat ruas garis BH. Nah, keempat buah ruas garis ini disebut dengan diagonal ruang. Selain diagonal ruang, di dalam bangun ruang juga terdapat ada yang disebut dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Tadi, selain dibentuk oleh 12 rusuk, dimensi 3 atau kubus juga dibentuk oleh 6 buah sisi atau 6 buah bidang persegi. Mana kalau kita lihat setiap diagonal atau setiap bidang mempunyai 2 buah diagonal. Sehingga di dalam satu kubus terdapat diagonal bidang ada 12. Yang pertama diagonal bidang AF. Kemudian ada diagonal BC atau BE. Yang ketiga diagonal bidang CF dan seterusnya sehingga di sini terdapat 12 diagonal bidang. Nah, setelah kalian memperhatikan hal tersebut, kita lihat kedudukan salah satunya adalah perhatikan kubus ABCDEFGH di bawah di atas dengan kata sejajar, memotong atau menyilang sehingga menjadi benar. Contoh, ruas garis AB kedudukannya dengan ruas garis EF. Ruas garis AB ini dari A ke B. Kemudian garis EF itu letaknya atau kedudukannya saling sejajar. Sehingga kalian bisa mempelajari lagi ada beberapa pertanyaan di bawah ini, silahkan kalian isi. Oke, untuk selanjutnya kita kembali ke ya. Selanjutnya kita perhatikan kedudukan garis ke bidang. Masih di dalam kubus ABCDEFGH, di sini selain tadi dikatakan ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, kemudian ada juga yang disebut dengan bidang diagonal. Yang mana yang disebut dengan bidang diagonal? Di sini terdapat 6 buah bidang diagonal. Yang pertama adalah bidang diagonal ADGF. Ya, selain ADGF ada lagi bidang diagonal BCHE. Nah, dan selanjutnya tadi baru disebutkan 2, untuk yang keempat lagi silahkan kalian tentukan atau pelajari lebih lanjut yang mana yang termasuk bidang diagonal. Tadi Bapak sebutkan baru ada 2 buah bidang diagonal. Dan yang terakhir ada bidang lain yang terdapat pada kubus, salah satu contohnya adalah ini, bidang BGF. Nah, sehingga di sini akan lebih banyak terdapat bidang-bidang yang terdapat di dalam bangun ruang. Nah, untuk itu silahkan kalian pelajari dan pahami serta jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tautan tadi. Kemudian yang ketiga, kedudukan bidang ke bidang.
Di sini bidang ke bidang, ya seperti yang tadi disebutkan, ada yang disebut dalam eh, bidang yang terdapat di dalam kubus tersebut. Ya, dan silakan pertanyaan-pertanyaannya juga kalian sebutkan tadi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kita pahami, marilah kita saksikan bagaimana istilah yang disebut dengan proyeksi. Nah, di sini Bapak perhatikan, silahkan kalian pelajari dan tentukan apa yang disebut dengan proyeksi titik terhadap garis. Ya, kemudian yang kedua, silahkan kalian juga tentukan proyeksi garis terhadap garis. Ya, kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan proyeksi titik terhadap bidang. Oke. Dan terakhir, proyeksi antara bidang terhadap bidang. Nah itu silahkan melalui tautan yang tadi Bapak ungkapkan atau tuliskan di atas, silahkan kalian pelajari mengenai keempat buah proyeksi tadi. Terima kasih, marilah kita belajar bersama lagi di lain kesempatan. Untuk kali ini, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.